Tanggal 19 Juni 2005 merupakan satu-satunya balapan F1 yang hanya diikuti oleh 3 tim dan 6 pembalap. F1 mengalami konflik terbesar tentang tim, mobil, dan bahkan politik. Amerika adalah negara yang mempunyai sirkuit F1 paling banyak. Tidak seperti Jerman yang memiliki Hockenheim dan Nürburgring, Inggris punya Silverstone yang sebelumnya adalah pangkalan militer Inggris. Kanada punya Gilles Villeneuve yang terletak di pulau reklamasi yang dibangun untuk Olimpiade. Ada beberapa negara yang menggunakan jalanan di samping tempat wisata bersejarah, seperti Azerbaijan, Monaco, Bahrain, Singapura. Biasanya, pihak USGP kebingungan memilih venue, karena di Amerika ada sirkuit di Dallas, Phoenix, Riverside, Las Vegas, Detroit, Sebring, Indianapolis, Long Beach, dan Watkins Glen. Dalam beberapa waktu, F1 di Amerika tidak disebut US Grand Prix. Pada tahun 1982, Amerika mengadakan balapan F1 di 3 venue, di satu season yang disebut Long GP, Detroit GP, dan Las Vegas GP. Itu adalah rekor banyaknya balapan di satu negara dalam satu musim. Tapi semua sirkuit F1 itu sudah tidak ada di kalender F1 sekarang. Semua sirkuit itu berakhir mengadakan F1 sampai tahun 2007. Balapan F1 di Azerbaijan, Monaco, Bahrain diadakan di tempat terindah yang ada di dunia. Di Las Vegas, balapannya diadakan di parkiran Caesars Palace Casino. Indianapolis adalah sirkuit paling bersejarah di Amerika, dan kembali menjadi sirkuit F1 pada tahun 2000. Setelah balapan terakhir F1 di Indianapolis tahun 1960, sudah 4 tahun F1 diadakan di Indianapolis. Tapi kenapa masalahnya cuma ada di tahun 2005? Di tahun 2005, aspal di Indianapolis sudah tua, dan pihak USGP memberikan renovasi Diamond Grinding. Diamond Grinding adalah metode yang memperhalus aspal dengan garis-garis yang rata. Metode ini baik untuk menambah grip mobil, tapi metode ini tidak baik untuk reliability ban. Dan dari tahun 2000, Michael Schumacher dan Ferrari memenangkan dengan strategi pit stop yang baik. Karena itu, FIA mengusulkan satu set ban untuk satu balapan pada tahun 2005. Aturan itu tidak bermasalah di sirkuit lain karena sirkuit lain lebih banyak menggunakan aspal dan sirkuit lain tidak mempunyai banking seperti turn 13 di Indianapolis. Banking di Indianapolis sangat berbahaya karena mobil sudah berjalan cepat dari turn 11 dan tidak menginjak rem di turn 12. Berlanjut melaju cepat sampai harus menginjak setengah rem di turn 13, tidak seperti Yas Marina yang punya line ekstra di turn 8 dan bakul di turn 1. Di turn 13 tidak ada tanah atau gravel untuk menghentikan pembalap yang gagal mengerem. Sampai-sampai Ralf Schumacher mengalami cedera ringan akibat masalah ban yang membuat mobilnya menabrak barrier di turn 13. Kenapa ban Ralf Schumacher bisa meledak? Tidak seperti 2020, di tahun 2005 ada dua merek ban yang dipakai tim F1, yaitu Michelin dan Bridgestone. Michelin dipakai oleh semua tim F1 di 2005, selain Ferrari, Minardi, dan Jordan. Tiga tim tersebut menggunakan ban Bridgestone. Bridgestone memilih ban keras pada saat itu karena mereka sudah memahami betul Indianapolis dan Diamond Grinding. Bridgestone bisa dibilang sangat berpengalaman di Amerika karena mereka punya merek ban untuk Amerika yang disebut Firestone. Firestone adalah supplier utama IndyCar pada saat itu, dan IndyCar punya 1 bulan penuh untuk mengadakan testing di Indianapolis. Sedangkan Michelin terlalu pede dengan ban halus mereka bisa sekuat ban keras Bridgestone, dan mereka memberikan ban halus ke tim F1 yang mereka supply. Tapi, semua mobil F1 memakai Michelin mengalami kecelakaan karena kegagalan ban dan hampir semua ban rusaknya di bagian kanan. Akibat itu, semua tim F1 menggunakan Michelin tidak saat balapan. Bukan karena 17 tim itu keluar dari balapannya, tapi karena FIA yang tidak memperbolehkan mereka balapan. Jadi sebelum balapannya dimulai, semua tim protes ke FIA untuk mengadakan pit stop yang pada saat itu di-ban. Tapi FIA malah bilang, kalau lu semua pit stop, kita keluar. Lu semua urusin aja balapan sendiri. Tapi semua tim F1 malah setuju dan bilang, ya udah lu keluar aja, kita punya personal juga kok. Setelah itu FIA sadar kalau misalnya itu benar terjadi, FIA bisa bangkrut. Tapi F1 tetap bisa berjalan. FIA malah marah dan semua tim F1 menggunakan Michelin tidak boleh start. Dan setelah fans diinfokan berita itu, banyak yang protes dan minta refund. Di awal balapan, kedua mobil Ferrari sudah berjalan menjauhi 4 mobil di belakangnya, dan Michael Schumacher memenangkan balapan terburuk di karirnya. Rubens Barrichello mendapatkan finish terbaik di musim itu, dan Thiago Montiro mendapatkan satu-satunya podium di karirnya dengan 1 lap lebih lambat di belakang Ferrari. Setelah pengumuman, tim kedua Ferrari meninggalkan podium tanpa selebrasi, meninggalkan Thiago Montiro beserta tim yang merayakan podium pertamanya. Saat balapannya dimulai, banyak fans yang melemparkan kaleng dan botol bir ke trek karena kecewa dengan keputusan FIA untuk mendiskualifikasi 17 mobil. Setelah kejadian itu, Bridgestone dan Michelin keluar dari F1, dan karena itu USGP 2006 dan 2007 sangatlah sepi, sehingga Amerika tidak mengadakan F1 di tahun 2008. Setelah kejadian itu, Amerika tidak menyerah. Di tahun 2010, Amerika memulai pembangunan sirkuit baru di Austin untuk mengembalikan minat fans F1 di Amerika. Dan sirkuit itu disebut Circuit of the Americas. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe.